Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Kode yang akan kita pelajari adalah menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasinya. Saksikan terus ya videonya. Terima kasih anak-anak. Nah, ini adalah tabel atau sistem periodik unsur. Bagaimana kita menentukan letak unsur-unsur tersebut? Kita bisa mengetahuinya dengan menentukan golongan dan periodenya. Apa itu golongan? Golongan ditunjukkan oleh baris vertikal dalam sistem periodik unsur. Dalam satu golongan mempunyai sifat kimia yang mirip dan untuk menentukannya ditunjukkan oleh jumlah elektron valensinya. Kita akan pelajari tentang hal ini nanti. Perhatikan sistem periodik ini. Golongan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu golongan utama, golongan transisi, dan golongan transisi dalam. Golongan utama ditunjukkan oleh huruf A. Perhatikan ya tulisan yang di atasnya. Mulai dari golongan 1A, 2A, kemudian ke bagian kanan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Dengan nama masing-masing golongan, golongan 1A dengan nama alkali, golongan 2A namanya golongan alkali tanah, 3A boron, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, dan 8A gas buaya. Nah, selanjutnya golongan transisi yang ada di tengah, mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B ada 3 kolom, kemudian 1B dan 2B. Dan terakhir adalah golongan transisi dalam yang letaknya di bawah. Ini namanya lantanida dan aktinida. Kemudian, apa yang dimaksud dengan periode? Periode ditunjukkan oleh baris-baris horizontal dalam sistem periodik unsur. Periode ini ditunjukkan oleh jumlah kulit dan terdapat 7 periode dalam sistem periodik unsur. Bisa diperhatikan ya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-7. Nah, mari kita coba menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik. Terletak pada periode dan golongan berapakah unsur es atau sulfur? Perhatikan ya. Unsur es terletak pada kolom 6A dan baris ketiga dari atas. Kita lihat dari yang baris paling atas ya. Jadi, unsur es atau unsur sulfur terletak pada periode 3 golongan 6A. Kemudian untuk unsur Ag atau perak terletak pada periode dan golongan berapakah unsur perak tersebut? Unsur perak ini terletak pada kolom 1B dan baris ke-5. Baris kita hitung dari baris yang pertama ya. Jadi unsur Ag atau perak terletak pada periode 5 golongan 1B. Sekarang, tentukan unsur yang terletak pada periode 4 golongan 2A. Kita cari unsur pada kolom 2A, selanjutnya baris keempat. Nah, unsur apa? Ya, unsur kalsium atau Ca. Gimana? Sudah paham kan? Terus, apakah kita bisa menentukan letak unsur-unsur tersebut tanpa melihat sistem periodik? Dengan menggunakan apa? Nah, kita bisa menentukan periode dan golongan tanpa sistem periodik unsur dengan menggunakan konfigurasi elektron. Oke, mari kita bahas tentang hal ini. Dalam sistem periodik unsur terdapat pembagian blok-blok, yaitu mulai dari blok S, 2 kolom paling kiri. Kemudian blok P, mulai dari golongan 3A sampai 8A. Blok D, yaitu pada golongan transisi atau B, pada bagian tengah ya. Dan kemudian blok F, pada bagian golongan transisi dalam, yang bawah. Dari blok-blok ini, kita dapat menentukan letak suatu unsur. Kita mulai dari blok S, yang terletak pada golongan utama, yaitu golongan 1A dan golongan 2A saja.
Unsur dikatakan terletak pada blok S, ini maksudnya apa? Jadi, elektron terakhir pada konfigurasi elektronnya terletak pada subkulit S. Dan menentukan golongannya adalah berdasarkan jumlah elektron pada subkulit S tersebut. Untuk periode ditentukan oleh jumlah kulit atau kulit yang paling besar. Contohnya adalah untuk 11 natrium. Pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu menjadi 10Ne 3S1. Karena elektron terakhir terisi pada subkulit 3S, maka dia termasuk dalam blok S. Sehingga golongan ditentukan dari jumlah elektron pada subkulit S tersebut. Berapa? Ya, 1. Jadi, natrium ini terletak pada golongan 1A, sementara periodenya ditentukan oleh nomor kulit yang paling besar, yaitu 3. Selanjutnya untuk 12 kalsium dengan konfigurasi elektron 18Ar 4S2. Elektron terakhir terisi pada subkulit 4S, maka dia termasuk dalam blok S. Sehingga golongan ditentukan dari jumlah elektron pada kulit S, yaitu 2. Sementara periodenya adalah 4. Kemudian blok P, yang masih terletak pada golongan utama atau golongan A. Suatu unsur masuk ke dalam blok P jika elektron terakhirnya terdapat pada subkulit P dan nomor golongannya ditentukan dengan menjumlahkan jumlah elektron pada subkulit S dengan P-nya. Jika S tambah P sama dengan 3, maka dia termasuk dalam golongan 3A. Jika S tambah P sama dengan 4, maka termasuk dalam golongan 4A, dan seterusnya sampai golongan 8A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Unsur Al atau aluminium mempunyai konfigurasi elektron 10Ne 3S2 3P1. Elektron terakhirnya terletak pada subkulit P, jadi dikatakan unsur ini masuk dalam blok apa? Ya, blok P. Sehingga untuk menentukan golongannya dirumuskan dengan S ditambah P. Elektron di subkulit S ada 2 dan di subkulit P ada 1. Maka S tambah P sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi unsur aluminium terletak pada golongan 3A. Periodenya berapa? Lihat nomor kulit terbesarnya, yaitu 3. Jadi unsur Al terletak pada periode 3 golongan 3A. Selanjutnya untuk contoh unsur 33As, 33 arsenium dengan konfigurasi elektron 18Ar 4S2 3D10 4P3. Unsur ini terletak pada blok P sehingga golongannya adalah S tambah P. Ya, berapa? S elektronnya 2, P elektronnya 3. Abaikan yang ada di D di tengah. Karena memang rumusnya adalah S ditambah P. Jadi, unsur AS terletak pada golongan 5A dan periodenya lihat kulit terbesar yaitu 4. Oke, paham ya?